Relasi berdirinya Uma Sastra itu diawali dari pertemanan ownernya Agro Karangpenginyorengan, Pak Lim. Uma Sastra diharapkan mampu menghembuskan nilai kemanusiaan itu kembali. Mewujudkan nilai sosialnya. Uma Sastra juga ingin ikut ambil bagian menjadi upaya membuminya budaya literasi bagi kalangan muda, karena Uma Sastra didirikan sebagai momentum membagi kegelisahan yang sama. Indonesia hari ini masih seperti ini. Kenapa kita berada di revolusi ketiga? Kita juga ingin ya supaya masyarakat Banyumas seperti yang Bapak bilang bahwa pusat ini dapat dimanfaatkan oleh kaula muda untuk menjadi ruang berdiskusi, ruang berinteraksi lah intinya. Nah, selain itu di tengah majunya teknologi ini, apakah USAD juga memiliki media sosial yang bisa menyebarkan informasi sampai kaula muda? Jadi terkait dengan sastra ini bahasanya anak-anak sekarang, mereka lebih menyebutnya sastra di era metaverse. Metaverse. Oke. Walaupun saya berpikir metaverse pun sama ketika kita berbicara sastra, ketika berbicara ruang baca, ketika berbicara audio visual, ya kita masih dalam ranah dua dimensi, mau itu virtual, mau itu realis, mau itu dalam dunia nyata. Kita melakukan itu, membaca dan mengatakan itu masih dalam ranah di dua dimensi. Tapi bagaimana ruang dimensi itu akhirnya mampu masuk ke ranah realitas 5 dimensi, ini menjadi PR bersama. Jadi tidak bisa satu hal yang menyangkut banyak hal bisa dilakukan hanya oleh satu orang. Perlu kegelisahan yang sama sekali lagi, perlu kegelisahan banyak orang, perlu kepedulian banyak orang, perlu upayanya banyak orang supaya hal itu dicapai ketika disepakati. Karena kita pun nggak bisa memaksakan. Misalkan saya memaksakan Pak Ovi untuk memaksakan dia, pacar dia harus baca buku 1 minggu 2, atau dia memaksa temannya untuk baca buku seminggu 2 buku, kan nggak mungkin. Bahwasanya kegelisahan ini penting, bagilah kegelisahan. Siapa tahu yang dibagi itu juga mempunyai sensitivitas kegelisahan yang sama, sehingga akhirnya dia melakukan upaya yang sama supaya permasalahan kita sama. Ketika permasalahannya sama, akan didiskusikan bersama bagaimana mencari solusi, termasuk sastra. Nih, dibilang penting, sastra penting nggak sih? Nggak. Kalau dibilang nggak penting, kenapa di Unsud ada fakultas sastra? Kalau dibilang penting, oke lah, secara akademis penting. Berarti, apalagi saya yang bergerak di ruang praktisi ya, ketika orang-orang akademis sastra mengatakan sastra penting, saya pun akan mengatakan bahwasannya sastra lebih penting daripada yang mereka katakan. Akan sulit dipahami dengar satu kali, nanti kalian pulang dipahami lagi. Jadi ketika akademisi mengatakan sastra itu penting, saya mengatakan sebagai praktisi itu mengatakan sastra itu lebih penting dari yang mereka katakan. Karena akademisi sastra belum tentu bisa membuat karya sastra, tapi praktisi sastra sudah berangkat dulu ketika mereka bangun buku. Bukan dalam notis negatif, enggak. Bukan dalam catatan negatif, enggak. Sastra penting menurut saya.
mungkin karena saya nulis Iya. karena saya juga mempengaruhi kalian, menghipno kalian supaya menganggap sastra itu penting. Tapi kan saya sudah membuka di awal bahwa sastra nggak penting. Tergantung kepentingannya. Ya, tergantung kepentingan. Baik lagi sih. Entah itu tujuannya untuk kemanusiaan kah atau komersialisasi bahkan. Tapi tujuan terakhir tetap di Komersial kan ya. Kita tidak bisa menutup Oke. mata bahwasanya salah satu indikasi masifnya sastra itu di komersial. Semakin tinggi nilai komersialnya berarti masifis pembacanya semakin masif, semakin banyak. Paling saya mau buat teman-teman juga nih, menurut saya sebagai di sini berdiri kan hidup juga ngerasain bahwa saya kurang literasi dan juga lingkungan di sekitar saya juga kurang literasi, dan menurut Bapak dan mewakili saya sebagai anak muda nih di sini, pandangan Bapak mengenai anak muda itu sekarang apa sih tentang dunia literasi dan bagaimana? Kita tahu ya, banyak sekali penulis seperti Pramudia Anantatur juga mengatakan bahwa hidup tanpa menulis adalah sia-sia. Bahkan menulis, dan tadi yang Bapak sebutkan, menulis itu bentuk dari output yang dari baca judul yang kita baca gitu kan. Nah, itu bagaimana Pak cara Bapak menanggapinya dan solusi mungkin yang dapat Bapak tawarkan? Baca mulai sekarang. Baca mulai sekarang. Nah, sebenarnya udah banyak rentetannya mengenai quote-quote. Ada di zaman filosof zaman dulu ada yang mengatakan menulislah maka kamu ada. Oke. Buku adalah jendela dunia. Kalau kalian nggak membuka, kalian nggak akan lihat apa-apa. Kalian cuma akan berputar di kamar, terus mudah-mudah kayak gitu, paling berhalusinasi tentang banyak hal negatif ya. Jadi ketika sebenarnya banyak quote ataupun banyak kata-kata falsafah yang di zaman dulu sudah diajarkan, entah itu melalui teologi kah, entah itu melalui doktrin intelektual kah, semuanya sudah. Bahkan ketika dalam terminologi Islam itu mengatakan bahwa orang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Derajat loh, bukan diangkat rumahnya jadi tingkat 2, enggak mengatakan seperti itu. Orang berilmu akan diangkat derajatnya dibanding yang lain. Nah, teologi ataupun ilmu sosial lain, orang-orang yang berpengaruh di masanya, orang-orang yang bergelut di bidang keilmuan pun memberikan seperti itu, bahwa yang sangat masyhur adalah menulislah. Saya menulis apalah jadi kelalen ini mau. Di era eksistensialisme itu akhirnya lahir kan. Menulislah supaya kamu ada. Ya, padahal syarat menulis itu harus bisa membaca. Nggak mungkin menulis nggak membaca. Makanya zaman sebelum adanya dokumen dalam bentuk tulisan di zaman prasejarah, kalau kalian menulis apa yang tidak kalian ketahui, kalian adalah Jurassic Park. Ya kan? Zaman prasejarah. Sejarah itu tercipta. Kita sepakat ya? Iya. Apalagi teman-teman mahasiswa ya, yang secara keilmuan sudah menyepakati bahwasanya sejarah itu diawali dari pendokumentasian sesuatu hal secara tertulis. Akhirnya lahir sejarah. Kalau zaman sebelum itu dianggap zaman prasejarah, zaman Neolitikum, Megalitikum, termasuk Pithecanthropus ereksi terus. Iya, zaman Jurassic Park mungkin ya. Nah, kita kan enggak. Kita ketika orang-orang dulu
mereka lari dari zaman prasejarah ke zaman sejarah. Ya. Apalagi kalian yang kalian adalah produk-produk sejarah. Produk-produk sejarah harus menciptakan sejarah yang lebih besar. Misalnya zaman batu, jadi tidak menciptakan sejarah pun bukan dosa besar. Tapi kalau kalian nggak menciptakan sejarah baru yang lebih besar, nah itu dosa besar. Nah, kalian produk-produk sejarah, produk-produk intelektual. Kalau kalian tidak menciptakan solusi-solusi intelektual yang lebih manusiawi, ini dosa besar. Maksudnya, ketika kita berbicara negara terlalu luas, ketika kita berbicara masyarakat terlalu banyak, ya mari kita berangkat dari individu kita masing-masing. Pesan buat Bapak juga sih untuk Ummah Sastra Usat. Iya. Buat kita semua dan pendengar. Jadi kenapa runtuhnya suatu bangsa, runtuhnya peradaban kemanusiaan itu selalu diawali dari atau perendahan manusia atas manusia lain, atau zaman dulu, zaman penjajahan, zaman ekspansi itu penjajahan, eksploitasi manusia atas manusia, eksploitasi negara atas kekuatan negara lain, belum parlum nation per nation pernah tinggalnya. Sebelumnya mau daerah temenan. belum parlum pernah kerungu ya? Belum parlum itu maksudnya, makanya kita sedikit lebih maju dari dunia. Konvensi Human Rights PBB itu konvensi dan kita di Undang-Undang Dasar, di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar kita di 17 kita sudah mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan. Ya, mungkin seperti itu. Salah nggak? Salah? Enggak. Loh, kamu direkam itu. Nanti kalau kamu membenarkan itu ternyata salah, berarti kamu yang salah. Ya intinya seperti itu, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Iya. Mengikat ke personalnya. Bukan bahwasannya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemanusiaan itu landasannya peri kemanusiaan itu, value humanity itu sendiri, dan juga keadilan. Keadilan itu gampang. Nek saya, keadilan itu sangat gampang. Keadilan itu sangat gampang. Selama kamu makmur, pasti adil. Pasti. Nah, dalam kondisi kita hari ini yang kita hampir di 250, hampir 300, sekarang yang 300 juta penduduk, ya masalah keadilan kita apa? Mungkin perlu disepakati. Kenapa kita disebut miskin? Kenapa kita disebut? Ya kayak Cak Nun apa ya yang mengatakan lebih bebas, supaya tidak ada pertanggungjawaban. Nah, kalian muda-muda idealis, berani menanggung resiko, ya harus taat pada etik. Menarik untuk diskusinya ya, soal banyak ya ternyata kita diskusi banyak. Kembali lagi ke Usat. Monggo, silakan bagi siapapun yang mau menggunakan ruang ini sebagai ruang apresiasi, ruang inisiasi, gelaran apapun, tidak lagi dibatasi hanya terkait dengan sastra. Diskus apapun lintas disiplin ilmu, silakan. Mau mengadakan kegiatan di sini dan sebagainya, selama kami di manajemen agregator pembinaan menyepakati itu, silakan. Bahwasanya ruang ini tetap butuh bertumbuh sebagai sebuah museum pemahaman baru
terkait kemanusiaan dengan sastranya, kemanusiaan dengan seninya, kemanusiaan dengan kalian yang sekarang berada di canda di banyak intelektualitas, ya silahkan. Ngobrol ngawur tak berguna pun saya lebih suka itu, beneran. Tapi tanpa disadari tadi Bapak closing statement loh. Oh iya, itu kebiasaan sih. Kebiasaan ya. Iya. Oke teman-teman, jadi ya silakan untuk datang ke USAD ya, Umas Sastra Ahmad Tohari. Silakan untuk menikmati fasilitasnya, diskusi bersama atau membaca buku, manfaatkan dengan baik. Ya. Gitu. Makasih juga ya Pak Jupri untuk diskusinya, yang juga teman-teman serta yang menonton juga. Pada akhirnya kita akan menambah insight lagi loh tentang sastra di Banyumas. Baca sastra ya, minimal sehidup minimal sekali dalam hidupmu baca karya sastra. Ada yang direkomendasiin nggak? Banyak kalau gitu. Satu. Ramayana. Satu rekomendasi saya baca trilogi Rongeng Duku Paruk. Ahmad Tohari. Okay. Itu Lintang Kemukus Dini Hari, Jentera Biang Lala, sama Rongeng Duku Paruk. Kalau mau mereview Banyumas di era tragedi 65 dan pasca itu, bagaimana rekonsiliasi sosial terjadi melalui sastra dengan lahirnya trilogi Duku Paruk. Wow. Itu adalah bentuk rekonsiliasi sosial Ahmad Tohari terhadap rekam jejak tragedi 65 sampai di awal 90-an lah. Karena jarang sekali penulis sastra yang waktu itu berani melakukan rekonsiliasi sosial terhadap keadaan tersebut, apalagi dengan sastra, karena waktu itu sangat tidak mungkin. Pram bisa mengeluarkan Bumi Manusia dengan tetraloginya itu setelah reformasi bergulir. Akhirnya guru lari dari Blora dan sebagainya itu bisa disosialisasikan atau dipublis. Dan Rongeng Duku Paruk bisa tanpa edit itu setelah reformasi juga bergulir. Kalau dulu banyak naskah yang dianggap tidak sesuai dengan rezim otoriter waktu itu, banyak naskah yang diskip. Akhirnya setelah era 98 naskah Rongeng Duku Paruk benar-benar sesuai dengan naskah aslinya. Makanya sekarang ketika kalian bisa mengungkapkan itu secara gampang, ya tulislah yang berkualitas. Karena dulu untuk menulis berkualitas itu taruhannya ya nyawa. Kalau nggak digor di tempat, ya dibuang ke buru. Dibuang ke buru itu tidak termasuk. Terus dibunuh ruang kembangnya. Nah, dulu ada di zaman itu ya, KTP kalian ketika kakek buyutmu itu entah itu dari DITI entah itu dari itulah, itu ada, kalian tidak bisa sekolah negeri apalagi menjadi pegawai negeri. Setelah 98 baru lah kita menyepakati tidak ada dosa turunan, dan itu memang tragedi politik yang akhirnya memang disepakati sebagai tragedi manusia. Dan kita berada di era baru, era reformasi. Walaupun akhirnya reformasi bergulir 98, sekarang hampir 24 tahun. Reformasi pun akhirnya dihianati oleh para pelakunya. Ini tuh simpel loh, KKN. Sekarang jadi KKN penari. Korupsi, nepotisme itu menjadi agenda utama. Karena waktu itu memang kalau kamu bukan siapa-siapa, sepintar apapun kamu, sebaik apapun kamu, selamanya kamu bukan siapa-siapa.
Dan kenapa akhirnya KKN harus hapus? Harapannya setiap manusia boleh mempunyai hak yang sama di Indonesia waktu itu. Nah, akhirnya KKN dikorupsi mana? Reformasi dikorupsi itu ya pernah terjadi.